Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin paling ganteng sejagat raya. Tidak lupa Mimin doakan semoga sobat film dimanapun berada diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya ya. Kali ini Mimin akan mengulas sebuah film yang diadaptasi dari kejadian nyata pada tahun 2018 yang lalu, yaitu sebuah misi penyelamatan 13 anak remaja di Thailand yang terjebak di dalam gua sepanjang 2,5 km. Selama 18 hari anak-anak itu terjebak di dalam gua tanpa makanan dan minuman. Mereka bertahan hidup sampai menunggu keajaiban terjadi. Dapatkah anak-anak itu diselamatkan dari sana? Dan seperti apa upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan mereka? Pantengin terus sampai habis ya guys ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia 13 Live. Film dibuka pada satu hari yang cerah, tepatnya di hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018. Sekelompok tim sepak bola yang terdiri dari 13 anak dan satu pelatih bermain bola bersama. Alih-alih langsung pulang, anak-anak tersebut ingin pergi bermain di sebuah gua untuk merayakan ulang tahun teman mereka. Namun salah satu dari mereka tidak bisa pergi dikarenakan akan membantu ayahnya di rumah. Mereka lalu pergi menuju lokasi di mana gua itu berada. Gua itu bernama Tam Luang yang berada di sebuah taman hutan Kun Nam Nang Non. Gua tersebut memiliki ceruk yang dalam dan lorong-lorong sempit berkelok. Sampailah mereka di pintu gua pada pukul 15.07 sore. Satu persatu mereka masuk ke dalam gua. Mereka terus masuk ke dalam hingga di ruang 3 sejauh 800 meter dari pintu masuk. Tanpa mereka sadari, hujan turun sangat lebat. Namun mereka terus masuk gua semakin dalam. Mereka masih belum menyadari kalau bahaya tengah mengancam nyawa mereka. Pada pukul 19.32, para orang tua sedang berkumpul untuk mengadakan acara nobar Piala Dunia. Akan tetapi orang tua mereka cemas karena anak-anak mereka belum ada satupun yang pulang ke rumah. Salah satu teman mereka yang lebih dulu pulang lantas memberitahu bahwa mereka semua ada di dalam gua. Para orang tua terkejut karena gua itu akan banjir bila musim hujan tiba. Maka dari itu semua orang tua segera bergegas ke gua. Setibanya orang tua di sana, para orang tua itu hanya mendapati sepeda anak-anak mereka tergeletak di pintu masuk gua. Dikarenakan gua sudah dipenuhi air akibat hujan mengguyur deras. Maka dari itu seorang penjaga gua akan menghubungi pihak yang berwenang. Beberapa jam telah berlalu. Pada pukul 12.47 dini hari, tentara bersama gubernur telah tiba di lokasi. Mereka dibantu oleh seorang penjelajah gua bernama Vernon Answorth yang rumahnya berada di sekitaran gua. Misi penyelamatan itu dipimpin oleh Kapten Arnon bersama puluhan personel lainnya. Setelah mendapat penjelasan dari Vernon, personel tentara mulai masuk ke dalam gua hingga mereka tiba di ruang ketiga. Pada pukul 5.06 pagi, belum juga membuahkan hasil. Gubernur masih percaya penuh usaha yang dilakukan oleh Navy SEAL. Namun ketika Navy SEAL menyelam ke celah gua, mereka sadar bahwa itu adalah hal yang sulit karena arus air yang kuat dan daya pandang yang minim. Beberapa tentara mengalami luka-luka dan cedera ringan. Pada hari kedua tanggal 24 Juni 2018, pemerintah Thailand telah mengerahkan 100 lembaga pemerintahan serta para relawan bahu-membahu berupaya untuk memompa air keluar dari dalam gua. Menteri meminta pada Gubernur Narongsak Osatanakorn untuk bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Di sisi lain, salah satu relawan bernama Tanet Natisri yang merupakan insinyur di bidang perairan datang menemui seorang lelaki yang paling mengetahui seperti apa gunung itu. Dikarenakan air di dalam gua berasal dari atas permukaan gunung, sehingga mereka harus mencegahnya supaya air tidak terus mengalir dan membanjiri gua.
Selain itu, atas saran dari Vern, pemerintah menghubungi Dewan Penyelamatan Gua di Inggris. Anggota dari dewan yang merespon adalah seorang penjelajah gua dan penyelam profesional di Inggris yang bernama Richard Stanton dan John Volanden. Setibanya Rick dan John di lokasi, hujan masih mengguyur deras. Para sukarelawan dan tentara menghentikan sementara proses evakuasi akibat kondisi gua yang semakin memburuk. Tapi hal itu tidak menyurutkan tekad Rick dan John. Mereka langsung bergegas masuk ke dalam gua. Meskipun sedikit terjadi miskomunikasi dengan pihak tentara, Rick lantas sadar bahwa semakin lama mereka mengambil keputusan, semakin berbahaya pula keadaan anak-anak di dalam gua. Hingga akhirnya mereka berdua diperbolehkan menyelam setelah mengetahui mereka telah mendapat izin dari gubernur. Setelah melewati ruang ketiga, Rick dan John mulai menyelam dan menyusuri lorong-lorong gua yang sempit dan berkelok. Mereka menyusuri seutas tali yang telah dipasang sebelumnya oleh personel tentara. Setelah mereka menempuh jarak 1,6 km dari pintu masuk gua, yang memakan waktu hampir 4 jam lamanya, sampailah mereka di sebuah pertigaan di dalam gua. Namun hal tidak diduga pun terjadi. Mereka tidak mau mengambil risiko dan memutuskan untuk segera kembali. Setibanya di ruang ketiga, mereka bertemu dengan seorang teknisi pompa yang sedang terjebak. Air semakin bertambah dengan cepat, sehingga membuat teknisi itu kesulitan keluar dari sana. Rick lalu memberikan alat bantu pernapasan pada teknisi tersebut. Namun dikarenakan teknisi itu tidak memiliki pengalaman menyelam, membuatnya menjadi panik. Meskipun demikian, Rick terus berusaha mengeluarkan teknisi itu. Ketika Rick dan John telah berada di pintu gua, Gubernur dan Kapten Arnold menyambut mereka. Akan tetapi Gubernur mengatakan mereka tidak diperbolehkan menyelam tanpa seizin darinya. Pada hari ke-7, tanggal 29 Juni 2018, hujan tidak kunjung reda. Relawan juga mendirikan dapur umum untuk menunjang logistik para relawan. Di sisi lain, seorang mantan tentara bernama Saman Gunan baru bergabung bersama tim Navy-SEAL. Setelah itu seluruh tim penyelamat melakukan rapat koordinasi. Mereka memutuskan untuk tidak kembali menyelam hingga hujannya berhenti. Pada hari ke-8, tanggal 30 Juni 2018, Gubernur menemui Tanet yang tengah bersama relawan lainnya bahu-membahu mengalihkan aliran air. Tanet mengatakan pada Gubernur, ada cara yang lebih cepat mengalirkan air, namun ada pengorbanan yang lebih besar. Aliran air akan dialihkan ke persawahan warga, sehingga akan merusak tanaman pertanian. Para warga akhirnya menyetujui demi menyelamatkan nyawa anak-anak yang terjebak di dalam gua. Pada hari ke-9, tanggal 1 Juli 2018, para pemuka agama mengajak seluruh warga untuk berdoa bersama agar anak-anak mereka diberikan keselamatan. Di tempat yang berbeda, Gubernur menemui Kapten Arnold. Gubernur menanyakan kapan anak buahnya mulai menyelam karena hujan sudah berhenti. Kapten mengatakan anggotanya akan menyelam 24 jam kemudian setelah hujan reda dan air sudah mulai surut. Pada hari ke-10, tanggal 2 Juli 2018, dengan modal nekat, Rick dan John kembali menyelam, lalu menyambung tali yang sebelumnya telah dipasang oleh tim Navy-SEAL. Selang beberapa saat kemudian, sampailah mereka di pantai Pattaya yang selama ini diduga sebagai lokasi terjebaknya anak-anak. Namun mereka tidak menemukan siapapun di sana.
Kemudian mereka melanjutkan pencarian dengan menyusuri celah-celah bebatuan yang sempit. Setelah 7 jam lamanya, akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan anak-anak, juga pelatih yang masih hidup. Mereka terjebak di ujung gua berjarak 4 km dari pintu masuk. Para anak-anak meminta untuk segera dikeluarkan dari sana. Namun John tidak bisa mengabulkan permintaan mereka karena mereka hanya berdua saja. John lalu berjanji mereka akan kembali lagi besok pagi serta membawa makanan berikut obat-obatan. John melakukan dokumentasi sebagai bukti kalau mereka telah menemukan ke-13 anak itu. Anak-anak itu juga berkata kalau mereka menahan lapar dengan cara bermeditasi. Mereka juga berusaha menggali dinding gua untuk mencari jalan keluar. Setelah mendapatkan video dan keterangan dari para korban, Rick dan John segera kembali untuk melapor. Ketika mereka telah sampai di pintu gua, mereka lekas melaporkan bahwa anak-anak masih hidup. Kabar ini pun menyebar dengan cepat. Mendengar hal tersebut, para orang tua dan relawan meluapkan kegembiraan mereka. Sesaat kemudian, Rick dan John pun menjadi incaran para wartawan untuk dimintai keterangan. Pada malam harinya, Rick dan John menyampaikan pada gubernur harus menyusun rencana yang matang untuk mengeluarkan para korban. Karena jika kurang berhati-hati, maka bisa membuat korban meninggal ketika dalam perjalanan. Pada hari ke-11, tanggal 3 Juli 2018, para korban masih menunggu untuk dievakuasi. Kondisi fisik mereka sudah terlihat lemah. Akan tetapi pelatih mengajak mereka bermeditasi agar tetap tenang dalam situasi yang semakin sulit. Di sisi lain, tim Navy SEAL sedang mempersiapkan diri untuk segera menyelam. Rick dan John menawarkan diri akan menjelaskan jalur yang belum pernah dilewati oleh para tentara itu. Rick menjelaskan, mereka akan melewati celah sempit dengan arus yang sangat deras. Setelah itu tim Navy SEAL melanjutkan misi penyelamatan dengan membawa selimut, makanan, dan obat-obatan. Tidak lupa mereka juga membawa seorang dokter untuk memeriksa kesehatan para korban. Awalnya tim Navy SEAL sedikit kesulitan saat melewati celah yang sempit. Namun setelah menempuh 7,5 jam penyelaman, akhirnya mereka tiba di ruang 9 di mana para korban berada. Tim Navy SEAL membagikan makanan untuk anak-anak. Dokter juga memeriksa kondisi anak-anak satu persatu. Akan tetapi ketika mereka akan kembali, tidak disangka oksigen di dalam tabung sudah hampir habis. Tabung itu hanya bisa digunakan untuk 1 orang saja, sehingga dengan terpaksa membuat 2 tentara lainnya bertahan di dalam gua bersama ke-13 anak tersebut. Sedangkan salah satu tentara berhasil keluar meskipun mengalami kram pada kakinya. Pada hari ke-12, tanggal 4 Juli 2018, belum ada satupun anak-anak yang berhasil dievakuasi. Hal itu membuat para orang tua cemas dan khawatir dengan kondisi anak-anak mereka. Gubernur meminta para keluarga korban untuk bersabar. Namun salah satu ibu korban dari kaum San yang berasal dari Myanmar mencemaskan keadaan anaknya di dalam gua. Melihat hal itu, Rick dan John akan memanggil beberapa penyelam profesional lainnya. Di antaranya adalah Chris, Johnson, dan Dr. Harry. Pada hari ke-14, tanggal 6 Juli 2018, Chris dan Johnson telah tiba di sana. Mereka tengah bersiap-siap akan masuk ke dalam gua kembali dengan membawa beberapa makanan serta alat tulis. Para anak-anak diminta membuat surat untuk keluarga mereka. Di tempat yang berbeda, Dr. Hari baru tiba di lokasi. Dr. Hari sendiri merupakan seorang dokter yang ahli anestesi. Rick dan John membawa Dr. Hari ke depan pintu gua. Rick meminta pada Dr. Hari untuk membius para korban agar bisa dikeluarkan. Namun Dr. Hari mengatakan usaha yang akan mereka lakukan ini sangatlah berisiko. Pada hari ke-15, tanggal 7 Juli 2018, seorang angkatan laut yang bernama Saman dengan penuh percaya diri masuk ke dalam gua sendirian dengan membawa pakaian renang untuk para korban. Setelah hampir 3 jam perjalanan, Saman sedikit mengalami masalah karena tabung oksigennya menyangkut di antara bebatuan.
Saman pun melepas tabung oksigennya, tapi tiba-tiba tabung oksigen itu mengalami kebocoran. Saman kembali memasang masker oksigennya, lalu melanjutkan menyelam di celah bebatuan yang sempit. Akhirnya Saman tewas di tempat karena kehabisan oksigen. Selanjutnya Saman dievakuasi oleh tim Navy SEAL. Kapten Arnold beserta seluruh relawan sangat bersedih atas meninggalnya Saman. Atas kematian Saman tersebut semakin membuktikan begitu berbahaya kondisi di dalam gua saat itu. Menteri Dalam Negeri meminta supaya dilakukan penghormatan penuh saat pemakaman Saman nanti. Ketika gubernur memantau keadaan, Dr. Hari mendapat kabar kalau ayahnya sedang dirawat di rumah sakit. Setelahnya Rick kembali memastikan rencana yang akan mereka lakukan nanti. Dengan terpaksa Dr. Hari menyetujui rencana itu dengan cara membius para korban agar lebih mudah untuk dievakuasi. Kemudian gubernur bersama tim penyelamat lainnya mengadakan rapat tertutup. Di sana Dr. Hari menyampaikan rencana pembiusan terhadap korban, meskipun dirinya juga belum yakin apakah rencana ini bisa berhasil. Dan tidak menutup kemungkinan akan jatuh korban jiwa, mengingat pembiusan dilakukan di dalam air. Rencana itu disampaikan gubernur kepada menteri. Akhirnya menteri mengizinkannya dengan tanggung jawab penuh berada di tangan gubernur. Pada hari ke-16, tanggal 8 Juli 2018, seluruh wartawan diminta untuk meninggalkan area sekitar gua. Hal itu dilakukan agar mereka tidak bisa meliput langsung jika ada korban yang meninggal dunia. Sebelum kembali menyelam, John diberikan sebuah jimat oleh salah satu ibu korban agar upaya penyelamatan mereka berjalan lancar. Kemudian Dr. Hari mengajarkan pada keempat rekan-rekannya bagaimana caranya menyuntikkan anestesi pada tubuh korban. Setelah semuanya mengerti, mereka pun melanjutkan misi penyelamatan. Kini kelima penyelam yakni Rick, John, Dr. Hari, Jason, dan Chris akhirnya bersama memulai proses evakuasi. Masing-masing dari mereka membawa 2 tabung oksigen. Sedangkan di luar gua, keluarga korban membantu dengan doa agar misi penyelamatan kali ini bisa membuahkan hasil dan para korban bisa dikeluarkan dengan selamat. 5 jam telah berlalu, sampailah Rick dan rekan-rekannya berada di pantai Pattaya. Rick akan menunggunya di sana, sedangkan yang lain akan pergi ke lokasi di mana anak-anak berada. Akhirnya mereka tiba di lokasi dan disambut gembira oleh anak-anak. Setelah itu Dr. Hari bertemu dengan Dr. Karn. Dr. Hari mengatakan rencana yang akan mereka lakukan untuk mengeluarkan para korban ini. Selain itu mereka juga mengatakan hanya 4 orang saja yang bisa mereka keluarkan terlebih dulu. Pelatih pun meminta keempat anak yang akan dikeluarkan. Mulanya pelatih memilih anak bernama Chai, namun dikarenakan masker oksigen yang terlalu besar tidak bisa menutupi wajahnya, maka pelatih mengganti dengan anak lainnya bernama Decha. Setelah semua proses dilakukan, selanjutnya Decha akan dibawa oleh Jason. Sampailah Jason di pantai Pattaya. Ia bertemu dengan Rick di sana. Kemudian Jason memastikan tidak ada kendala, maka ia melanjutkan menyelam untuk mengeluarkan Decha. Sedangkan Dr. Hari kembali menyuntikkan anestesi pada anak kedua. John sedikit terkejut melihat hal itu, karena seharusnya mereka memastikan apakah Jason telah berhasil melakukannya. Sesaat kemudian Rick menemui mereka dan mengatakan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian saatnya John yang membawa anak kedua ini, lalu disusul oleh Chris membawa anak yang ketiga. Ketika Jason akan menyuntikkan anestesi pada anak yang dibawanya, tidak sengaja jarum suntik tersebut jatuh dari genggaman. Namun beruntung, jarum suntik tersebut tidak hanyut terbawa arus. Setelahnya Decha pun kembali terbius,
sehingga Jason bisa kembali menyelam. Di tempat yang berbeda, sampailah John di ruang kelima. Ketika John menyuntikkan anestesi, anak kedua yang dibawa olehnya tidak bisa bernapas. Setelah ia memastikan anak tersebut bernapas dengan sempurna, barulah John melanjutkan penyelaman. Sedangkan Jason telah sampai di ruang ketiga. Tim Navy SEAL segera menangani Decha. Kemudian setelah 7,5 jam sampailah anak pertama ini di pintu masuk gua. Para relawan langsung membawanya keluar dari gua. Lalu petugas keamanan menutupinya dengan payung agar tidak terlihat oleh wartawan. Selanjutnya Decha dibawa ambulan untuk mempersingkat waktu menuju rumah sakit. Maka korban akan dibawa menggunakan helikopter. Begitu juga dengan ketiga anak berikutnya. Dan pada hari itu, keempat anak berhasil mereka evakuasi. Pada hari ke-17, tanggal 9 Juli 2018, Rick beserta rekan-rekannya akan kembali menyelam. Kali ini mereka memasang botol mineral kosong di kaki korban agar tetap mengambang. Sedangkan di atas gunung, para relawan lainnya masih berusaha mengalihkan aliran air dengan menggunakan sebilah bambu. Singkat cerita, pada hari tersebut mereka berhasil mengevakuasi 5 orang anak sekaligus. Pada malam harinya, mereka mendapat masker kecil khusus untuk Chai yang dikirim dari Bangkok. Namun tiba-tiba, hujan kembali turun. Para relawan di atas gunung terus berupaya mengalihkan aliran air untuk mendukung proses evakuasi. Akibat hujan yang tidak berhenti, membuat persawahan warga habis terendam air. Pada hari ke-18, tanggal 10 Juli 2018, hujan masih belum reda, tapi tidak menyurutkan tekad Rick dan kawan-kawan untuk menyelamatkan 4 anak yang tersisa. Tibalah mereka di lokasi di mana anak-anak berada. Anak pertama yang akan dikeluarkan adalah Chai, namun dikarenakan masker oksigen masih belum menutupi seluruh wajahnya, Jason berusaha memperbaiki masker tersebut. John membawa anak pertama terlebih dulu, kemudian Prem menjadi anak berikutnya yang dikeluarkan oleh Chris. Setelahnya, Chai yang akan dikeluarkan, namun Jason tidak bisa memperbaiki masker itu. Terpaksa Chai mengenakan masker tersebut, meskipun tidak bisa menutupi wajahnya. Jason meyakinkan pada yang lain, dirinya akan menjaga Chai akan selamat sampai keluar gua. Setelah ketiga anak berhasil diamankan, barulah sang pelatih yang akan dibawa oleh Rick. Di sisi lain, Chris sedikit mengalami masalah karena arus air yang deras membuat Chris kehilangan tali panduan. Beruntung ia menemukan kabel listrik, lalu Chris berhenti di sebuah ruangan sambil menenangkan diri sejenak. Beberapa saat kemudian, barulah Dr. Hari akan menyusul rekan-rekannya. Lalu tim Navy SEAL yang akan keluar paling terakhir. Sedangkan di luar gua, hujan masih belum berhenti juga. Keluarga korban berharap cemas dengan keselamatan anak-anak mereka. Begitu halnya dengan para relawan bekerja keras untuk mengalihkan aliran air di atas gunung. Di ruang ketiga, terlihat John telah berhasil membawa salah satu anak. Selang beberapa saat kemudian, terlihat Jason juga berhasil membawa Chai keluar, meskipun sempat terhimpit di celah bebatuan yang sempit. Kembali ke lokasi di mana Chris berada, Rick lalu memintanya agar menunggu Dr. Hari. Setelahnya Rick melanjutkan penyelaman, hingga sampailah Rick di ruang ketiga. Tim Navy SEAL segera menangani sang pelatih tersebut. Tidak lama kemudian, Dr. Hari menemui Chris dan menyuntikkan anestesi kembali. Lalu ia yang akan membawa anak tersebut keluar. Sampailah Dr. Hari di ruang ketiga. Di sana Rick, John dan Jason telah menunggunya. Anak yang bersama Dr. Hari berhasil diselamatkan, namun mereka berharap cemas dengan kondisi Chris. Beberapa saat kemudian, Chris muncul ke permukaan. Rick dan kawan-kawan bisa bernapas lega. Meskipun demikian, tim Navy SEAL masih belum keluar semua. Mesin pompa penghisap air mengalami kerusakan, sehingga seketika air pompa meluap. Beruntung tim Navy SEAL berhasil keluar juga.
Seluruh relawan bersorak gembira karena perjuangan mereka selama 18 hari akhirnya membuahkan hasil. Misi penyelamatan pun berakhir dengan sempurna. Di pintu masuk gua, para penyelam disambut oleh gubernur dan para relawan lainnya. Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan yang terlibat. Semua orang terlihat bahagia, namun tidak bagi Dr. Harry. Ia mendapatkan kabar kalau ayahnya telah meninggal dunia. Setelahnya Rick dan John kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, para keluarga korban sangat bahagia melihat anak-anak mereka selamat dan mendapat perawatan intensif dari rumah sakit. Proses penyelamatan di Gua Tam Luang Provinsi Chiang Rai tersebut melibatkan 100 orang penyelam profesional, para pekerja penyelamat, 100 orang perwakilan pemerintahan, 2.000 tentara, 900 petugas keamanan, dan warga lokal yang menjadi sukarelawan. Jika di total ada lebih dari 5.000 orang yang terlibat, termasuk 17 negara. Mereka semua menjadi pusat perhatian dunia atas misi penyelamatan paling besar juga terlama di Thailand. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai ketemu di video selanjutnya.